Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah wat talabah, alhamdulillah kita memuji Allah Azza wa Jalla di malam hari ini. Kita masih dipertemukan di dalam majelis yang mulia, di dalam mempelajari At-Tauhid. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kita masih di bab tentang pembahasan atau hukum bagi orang-orang yang mencari keberkahan, barokah dari pohon ataukah batu. Dan kita masih di dalam hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu mengenai pohon Zatu Anwat, tentang pohon Zatu Anwat, yaitu sebuah pohon yang dikeramatkan oleh orang-orang musyrikin yang mereka biasa menggantungkan senjata mereka, pedang-pedang mereka di pohon Zatu Anwat dengan tujuan, dengan maksud agar mendapatkan keberkahan dari pohon itu. Dan kita di Kamis pekan yang lalu membacakan perkataan yang dikisahkan oleh Al-Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Bida' wal Hawadith, berkaitan dengan tempat-tempat yang dikeramatkan oleh sebagian manusia di zamannya, seperti dibuatkan pagar, kemudian dibaguskan dan seterusnya, yang mereka mengadakan peribadahan di tempat yang dikeramatkan tersebut. Mereka bernazar di situ, kemudian mereka berdoa di situ dan meminta kesembuhan di tempat-tempat keramat. Wa hiya min uyunin wa syajarin wa ha'itin wa hajarin. Tempat-tempat yang dikeramatkan
bisa berbentuk air-air atau sumur-sumur keramat, wa syajarin atau pohon-pohon yang dikeramatkan, wa haitin atau tembok-tembok yang dikeramatkan, wa hajarin dan juga batu-batu yang dikeramatkan. Kita sampai di sini di Kamis pekan yang lalu. Ketemu di halaman berapa itu? Halaman 259. Halaman 259. Iki mana iki? Oh ada, iki sih. Ansor. Hah? Ngapain? Toib. Kita lanjut di sini. Wa dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah nahwa ma dzakarahu Abu Syamah thumma qala fama asra'a ahlus syirki ila ittikhadil awthani min dunillahi walau kanat ma kanat ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر أي تقبل العبادة من دون الله فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناظر إلى المنظور له وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan yang semakna apa yang disebutkan oleh Abu Syamah Asy-Syafi'i berkaitan dengan tempat-tempat yang banyak dikeramatkan oleh manusia, tempat-tempat yang banyak diagungkan oleh sebagian manusia. Beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan alangkah cepatnya ahlu syirki, alangkah cepatnya ahlu syirki, orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikan, ya, ila ittikhadil awthan min dunillah, dari membuat, menjadikan berhala-berhala selain Allah Azza wa Jalla. Fama asra'a ahlu syirki ila ittikhadil awthan min dunillah. Betapa cepatnya orang-orang yang melakukan kesyirikan, menjadikan berhala-berhala selain Allah Azza wa Jalla. Walau kanat makanat, walaupun berhala-berhala itu, sesembahan-sesembahan itu baik bisa dari bebatuan, benda mati dan seterusnya. Mereka mengatakan, ya, orang-orang yang menjadikan penolong-penolong selain Allah, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang berharap kepada selain Allah, mereka mengatakan inna hadzal hajara wa hadhihi syajarata wa hadhihi al-'aina tuqbalun nadhar. Mereka mengatakan sesungguhnya batu-batu keramat ini dan pohon-pohon keramat ini serta sumur-sumur keramat ini tuqbalu an-nadhar, boleh kita untuk bernazar di sisinya. Boleh kita untuk bernazar di sisinya. Nazar yaitu seseorang mengatakan apabila saya sembuh dari penyakit saya, contohnya, atau apabila kalau anak saya lahir dengan selamat, contohnya, atau apabila nanti kalau saya diterima di sekolah ini atau sekolah itu, saya akan demikian dan demikian. Saya akan membangun masjid, saya akan membangun jembatan, saya akan apalagi misalkan beribadah haji atau umroh. Itu yang disebut dengan nazar. Gitu.
Mereka mengatakan bahwasanya tempat-tempat keramat itu boleh kita untuk bernazar di sisinya. Ya. Boleh kita untuk bernazar di sisinya atau bernazar dengannya. Padahal nazar itu harus kita tujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya kata Ibnul Qayyim, tuqbalul ibadatu min dunillah. Tempat-tempat yang dikeramatkan itu baik dari pepohonan, bebatuan atau kuburan, boleh kita bernazar dengannya. Ya, boleh kita bernazar dengannya atau di sisinya. Fa innan nazara ibadatun wa qurbatun. Ibnu Qayyim beliau mengatakan sesungguhnya nazar itu adalah salah satu bentuk dari peribadahan. Sesungguhnya nazar itu adalah salah satu bentuk peribadahan. Wa qurbah, dan bentuk pendekatan diri kita kepada Allah. Jadi nazar termasuk dari ibadah. Oleh karena itu seseorang yang bernazar wajib untuk ditunaikan. Wajib untuk dibayar, ditunaikan. Karena nazar adalah ibadah. Ibadah kan banyak sekali bentuknya dan banyak sekali jenisnya. Tidak hanya nazar. Qiraatul Quran ibadah. Membaca Al-Quran ibadah. Az-zikru ba'da shalah ibadah. Zikir setelah salat ibadah. Qiyamul laili ibadah. Salat malam ibadah. As-shadaqatu ibadah. Sedekah juga termasuk dari ibadah. Thalabul ilmi ibadatun. Ya, menuntut ilmu juga termasuk dari ibadah. Jadi ibadah itu luas, banyak sekali bentuk dan jenisnya. Di antaranya adalah nazar ini. Ya, nazar itu harus ditujukan kepada Allah, bukan kepada tempat-tempat yang dikeramatkan. Bukan ditujukan kepada tempat-tempat yang dikeramatkan. Yutaqarrabu bihan naziru ilal manzuru lahu. Dan banyak orang-orang yang bernazar itu, dia bernazar mendekatkan dirinya kepada yang ia nazarkan dari tempat-tempat keramat tadi. Bernazar di makam wali, atau bernazar di pohon keramat, dan seterusnya. Dan akan datang penjelasannya tentang nazar ini nanti pada tempatnya. Thayyib. Wa fil jumlati minal fawaid anna ma yaf'aluhu man ya'taqidu fil ashjar wal qubur wal ahjar minat tabaruki biha wal uqufu indaha wa dzabhi laha wa syirku. Secara umum faidah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Waqid Al-Laythi dan juga dari bab ini adalah apa yang dikerjakan dan yang orang-orang yakini, apa yang orang-orang kerjakan dan orang-orang yakini, akidahi terhadap pohon-pohon, kuburan-kuburan dan batu-batu, minat tabaruki biha, mereka bertabaruk dengannya, mengambil keberkahan, mengharap keberkahan dari pohon-pohon, batu-batu atau kuburan-kuburan. Setelah mereka beriktikaf di sisinya, kemudian menyembelih juga ada di kuburan. Wasyirku adalah termasuk dari kesyirikan. Wala yaqtaru bil awam wat tagom. Janganlah kita tertipu dengan sebagian orang-orang awam, ya. Wala yastab'id kauna syirki, wala yasta'idu kauna syirki billahi yaqa fi hadhihi al-ummah. Dan kita jangan pernah merasa aman atau memiliki keyakinan bahwasanya umat Islam tidak akan terkena penyakit syirik. Ya. Apa buktinya? Sebagian sahabat di sini saja meminta, yang permintaan itu adalah mengandung unsur kesyirikan. Jadi tidak benar
mengatakan sudah umat Islam sudah aman dari dosa syirik. Umat Islam sudah aman dari meyakini ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Umat Islam sudah aman dari meyakini ada yang bisa memberikan mudarat selain Allah. Tidak. Banyak di antara kaum muslimin yang masih meyakini manfaat dan mudarat ada di tangan selain Allah, seperti jimat-jimat dan yang lainnya. Fa idza kana ba'du sahabati dhannu dzalika hasanan wa talabuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta bayyana lahum anna dzalika ka qauli bani Israil ij'al lana ilahan fa kaifa la yukhfa ala man huwa dunahum fil ilmi wal fadli bi ad'afin mudha'afatin ma'qul batil jahli wa bu'dil ahdi bi atharin nubuwati bal khufiya alaihim azaimus syirki fil ilahiyah war rububiyyah fa aktsaru fi'lahu wa takhaduhu qurbatan. Terjemahkan Bapak Andika. Terjemahkan. Ya. Untuk kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana. Bukan itu. Fa idza kana ba'du sahabah. Apabila sebagian sahabat menyangka ada jika sebagian sahabat jika sebagian ya, sahabat jika sebagian sahabat Nabi saja mengira hal itu merupakan kebaikan dan mereka memintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau menjelaskan kepada mereka bahwa hal itu seperti ucapan Bani Israel, aj'al lana ilahan kama lahum alihah, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala sebagai mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala. Al-A'raf ayat 138. Lalu bagaimana hal ini tidak samar bagi orang yang jauh lebih rendah ilmu dan utamanya daripada mereka di samping menyaksikan dan jauhnya kebahagiaan. Bahkan syiriknya sedalam ilahiyah dan rububiyah pun samar bagi mereka sehingga mereka sering melakukannya dan menjadikannya sebagai ibadah. Di sini terkadang keterangan bahwa timbangan hukum adalah makna bukan nama. Oleh karena itu cukup. Disebutkan di sini fa idza kana ba'du sahabat. Kalau sebagian sahabat saja masih yang baru masuk Islam, mereka meminta dengan permintaan yang permintaan tersebut mengandung unsur kesyirikan, yaitu mereka meminta agar dibuatkan apa? Pohon zatu anwat. Yang dimintakan untuk meminta pohon zatu anwat thayyib. Sebagian sahabat kan mereka meminta seperti itu. Dzannu dzalika hasanan. Mereka menyangka itu adalah hal yang wajar, hal yang boleh, enggak apa-apa. Dan mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga dijelaskan kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya permintaan kalian sebagaimana permintaan Bani Israil kepada Musa, ij'al lana ilahan fa kaifa la yukhfa 'ala man huwa dunahum. Maka orang-orang yang derajatnya lebih jauh levelnya dari para sahabat tidak menutup kemungkinan akan terjatuh kepada kesyirikan ini. Jika para sahabat saja yang baru masuk Islam mereka meminta permintaan yang itu tidak disetujui oleh Nabi Muhammad SAW, dikarenakan permintaan mereka adalah permintaan yang mengandung unsur kesyirikan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang jauh ilmunya, keutamaannya berlipat-lipat ganda dibandingkan para sahabat? Tentunya lebih memiliki kesempatan besar lagi untuk terjatuh kepada hal-hal yang demikian serupa. Apatah lagi disertai dengan gulbatul jahli, tersebarnya kebodohan.
ya tersebarnya kebodohan. Juga ini faktor yang bisa membuat seseorang terjatuh kepada kesyirikan. Kebodohan, tahu bodoh? Jahil. Kemudian jauhnya masa kita dengan masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhnya zaman kita dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thayyib. Di sini disebutkan dua. Di sini disebutkan berapa alasan? Dua alasan. Ya, dua alasan bahwasanya selain para sahabat itu lebih memungkinkan lagi terjatuh kepada kesyirikan. Adapun para sahabat di sini mereka tidak terjatuh kepada kesyirikan karena tidak dikabulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh beliau, permintaan kalian ini syirik itu. Ya, intinya mas seperti itu. Permintaan kalian ini adalah kesyirikan sebagaimana permintaan Bani Israel. Tidak dibuatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pohon zatu'an, tidak dibuatkan. Ya, tidak dibuatkan, dicegah, dilarang, enggak boleh. Kalau setelah dijelaskan ini mereka membuat pohon zatu anwat, maka syirik. Karena sudah tahu. Sebelumnya para sahabat belum tahu, maka dikasih tahu, enggak boleh. Kalau setelahnya dibuat juga pohon zatu anwat, maka terjatuh kepada kesyirikan. Karena sudah mengetahuinya. Adapun permintaan yang pertama belum mengetahuinya. Bahkan kata beliau rahimahullah, masih tersembunyi, masih samar bagi kita syirik-syirik yang besar di dalam uluhiyah atau ar-rububiyah. Bahkan yakni para manusia masih tersamar bagi mereka, masih tersembunyi bagi mereka kesyirikan-kesyirikan yang besar, baik dalam hal uluhiyah atau dalam hal rububiyah. Fa aktsaru fi'lah wa takhudhuhu qurbatan. Mereka banyak sekali melakukan hal-hal demikian dan menjadikan hal tersebut adalah bentuk pendekatan diri mereka kepada Allah dari kesyirikan-kesyirikan itu. Thayyib. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya sebutkan tentang sebab-sebab yang dapat terjatuh kepada kesyirikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Cukup kita sebutkan di sini sebab-sebab yang dapat seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, ada 4 di sini sebab-sebab yang dapat membuat seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini fawaidu min Syekh Abdul Razzaq Ibn Abil Muhsin Al-Abbad hafizahumullah. Ini adalah faidah dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Yang pertama,
dari hadis ini ya, sebab-sebab yang dapat membuat seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Yang pertama, baru masuk Islam. Islam. Jadi sebab pertama yang bisa membuat kita terjatuh ke dalam kesyirikan adalah baru masuk Islam. Tuh. Itu yang pertama. Sebagaimana di sini kan disebutkan tentang Abu Waqid Al-Laitsi, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan ketika itu kami baru saja meninggalkan kekufuran. Makanya mereka meminta pohon Zatu Anwat. Ini sebab yang pertama adalah baru masuk Islam. Tuh sebabnya. Yang kedua, al-jahlu, kebodohan. Sebab yang kedua yang bisa membuat seorang terjatuh ke dalam kesyirikan adalah al-jahlu, kebodohan. Tahu bodoh? Tidak mengerti, bodoh. Innakum qaumun tajhalun. Maka Musa mengatakan kepada Bani Israil, innakum qaumun tajhalun. Sebenarnya kalian adalah orang-orang yang bodoh ketika kalian meminta Tuhan yang lain selain Allah. Kebodohan. Kemudian yang ketiga adalah meniru orang musyrik. Meniru orang musyrik juga merupakan sebab-sebab yang dapat seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Ngikutin orang musyrik, orang kafir. Orang kafir tahu apa kafir? Orang kafir, Ahmad? Hah? Apa orang kafir? Orang-orang yang menyembah selain Allah, atau orang-orang yang apa kamu bilang? Ragil? Apa Gusti? Orang-orang yang di luar Islam, ya, kafir sama. Orang kafir adalah orang-orang non muslim. Nah, yang ketiga adalah meniru orang musyrik tadi. Ya, jangan ditiru orang-orang musyrik itu. Yang keempat, mengagungkan tempat-tempat tertentu. Mengagungkan tempat-tempat tertentu tanpa dalil. Tanpa dalil. Nah, tulis pras di luar kepala. Di luar kepala. Yang pertama, sebab-sebab yang dapat seseorang terjatuh kepada kesyirikan. Pertama, baru masuk Islam. Seseorang baru masuk Islam. Yang kedua, kebodohan. Yang ketiga, meniru orang musyrik. Yang keempat, pengagungan tempat-tempat tertentu tanpa dalil, yaitu mengkeramatkan tempat-tempat tertentu tanpa adanya dalil. Hati-hati itu. Baik. Ada pertanyaan? Selain itu adalah secara garis besar ini mungkin kalau mau dicabangkan, diluaskan adalah sebab-sebab penghalang hidayah seperti taqlidul a'ma, taklid buta kepada tradisi. Itu juga bisa sebab-sebab seorang jatuh kepada kesyirikan. Kemudian malas dari menuntut ilmu syar'i. Nah, kemudian juga dengan syubhat-syubhat. Itu ada juga poin-poin yang lainnya. Namun yang paling kentara adalah 4 inilah. Baru masuk Islam umumnya. Kemudian kebodohan, meniru orang musyrik, dan mengagungkan tempat-tempat tertentu tanpa dalil. Tahu dalil? Ma yadullu ala syai'in. Dalil itu. Dalil adalah ma yadullu ala syai'in.
sesuatu yang menunjukkan kita, ya, sesuatu yang menunjukkan kita kepada hal tertentu, itu dalil. Sesuatu yang mengantarkan kita, yang menyampaikan kita kepada hal tertentu, dalil disebut. Dan dalil ini bisa dari Quran, bisa dari sunnah, atau aqwali sahabat, atau perkataan para sahabat, awil ijma, atau ijma, itu dalil gitu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ingin bertanya. Ada pertanyaan? Silakan. Adit, mau bertanya apa? Silakan. Jangan malu-malu, jangan takut. Ada pertanyaan? Silakan, pertanyaan. Ada pertanyaan? Baik, saya tutup dengan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Untuk perhatikan, kalian dengarkan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Qala Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Perhatikan. Al-Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan, nih saya bacakan karena ini tepatlah dengan apa yang sedang kita bahas dari penggabungan tempat-tempat tertentu yang tidak ada dalilnya. Dan itu merupakan tipu daya syaitan, ya, atau orang-orang yang biasa beribadah di tempat-tempat yang sama sekali tidak ada dalilnya, lalu dikatakan keramat dan seterusnya. Wa qad tala'aba syaitanu bil musyrikin fi ibadatil asnam bi kulli qaumin ala qadri uqulihim. Fataifatun da'ahum ila ibadatiha min jihati ta'zimil mauta alladhina suwaru kama fi qaumi Nuhin. Dan syaitan telah mempermainkan orang-orang yang melakukan kesyirikan di dalam penyembahan mereka terhadap berhala-berhala sesuai dengan akal mereka masing-masing, sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Ya, kata Ibnu Qayyim, syaitan telah mempermainkan orang-orang musyrikin di dalam penyembahan mereka kepada berhala-berhala sesuai dengan pemahamannya masing-masing.
Jadi kesyirikan itu dia akan terus berinovasi. Syaitan itu macam-macam bentuknya. Ada kesyirikan yang kuno gitu, ya, di pelosok-pelosok yang mereka tuh mungkin belum terjamah oleh era modernisasi, belum modern. Nanti ada kesyirikan di situ. Tempat-tempat yang sudah modern, bentuk kesyirikannya juga berbeda lagi gitu. Dari orang-orang awam nanti berbeda lagi. Orang-orang yang dekat dengan agama bentuknya lain lagi, beda lagi. Toib, 3. Sebagian orang-orang musyrikin da'ahum ila ibadatiha min jihati ta'zimil mauta. Syaitan mempermainkan kepada sebagian musyrikin dengan cara beribadah kepada orang-orang yang sudah mati, yang telah mereka bikin patung-patungnya. Ya, jadi syaitan ada yang mempermainkan manusia, mereka beribadah kepada berhala, yang dimana patung-patung tersebut adalah sebenarnya gambaran dari orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Relief itu. Tahu relief? Tahu nggak? Mau bilang tahu, takut ditanya. Bilang nggak tahu, malu. Dibuat patung-patung yang mukanya, wajahnya serupa dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Ini terjadi pada kaum siapa? Terjadi pada kaum Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh ada 5 berhala. Dia ada 5 berhala yang ketika Nabi Nuh melarang mereka dari ibadah kepada 5 berhala ini, maka mereka mengatakan la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya. Kaum Nabi Nuh mengatakan janganlah sekali-sekali engkau meninggalkan penyembahan terhadap Wad, Yaghus, Ya'uq, kemudian siapa lagi? Nasro. Dan juga Suwa. Wad, Yaghus, Ya'uq, Suwa dan Nasro. Itu setan. Ketika mereka meninggal, dibuatlah berhala patung yang serupa wajahnya. Wa hadha sababu wal ghalib ala awamil musyrikin. Sebab berhala-berhala itu disembah, ya, mereka membuat patung-patung yang serupa dengan orang-orang yang soleh yang sudah meninggal dunia adalah terhadap kaum awam dari kalangan musyrikin. Wa amma khawasuhum fatakhadul asnam ala suwaril kawakib al-mu'athirah fil alam bizamihim. Itu orang awamnya. Orang awam musyrikin, syaitan, waduh ini kenapa nih? Syaitan ganggu mereka, tipu dengan cara membuat patung yang serupa dengan orang soleh. Adapun orang-orang yang pinternya sedikit, setan ganggu dengan menyembah atau membuat patung-patung atau berhala-berhala dari bintang-bintang. Ya, mereka menyembah kepada bintang-bintang dan bulan. Mereka menyangka bintang itu bisa memberikan pengaruh terhadap alam semesta ini. Wa ja'alu lahum buyutan wa sadanatan wa hujjaban wa qurbanan wa lam yazal hadha fid dunya qadiman wa hadithan. Dan hal yang seperti ini, kata Ibnu Qayyim, akan senantiasa ada. Ya, tipu daya syaitan untuk menyesatkan manusia dari jalur kesyirikan akan senantiasa ada. Wa aslu hadzal madhhab min musyrikis sabi'ah wa hum qaumi Ibrahim alaihi salam alladzina nadharuhum fi butlan syirk wa kasaru hujjatahum bi ilmihi wa alihatihim biyadihi. Madhab ini yang menjadikan bintang-bintang sebagai Rabb yang disembah selain Allah,
berasal dari kaum yang disebut kaum Sabi'ah. Masyarakat disebut masyarakat Sabi'ah, termasuk dari kaumnya Nabi Ibrahim. Ya, kaum Nabi Ibrahim diantaranya adalah As-Sabi'ah. Yang mereka menyembah kepada bulan dan bintang-bintang. Nabi Ibrahim mendebat mereka tentang kesyirikannya dan menghancurkan alasan-alasan mereka dengan ilmunya, ilmu Nabi Ibrahim, dan menghancurkan tuhan-tuhan mereka dengan tangannya. Maka Nabi Ibrahim pun dibakar oleh kaumnya, namun diselamatkan oleh Allah. Itu bagian yang pertama dari bentuk kesyirikan, yaitu berhala yang wajahnya itu serupa dengan wajah orang-orang yang soleh, orang baik yang sudah mati. Dan juga bintang-bintang dan bulan yang disembah oleh kaum Sabi'ah, termasuk dari kaumnya Nabi Ibrahim. Wa ta'ifatun ukhra ittakhadhat lil qamar sanaman wa za'amu annahu yastahiqul ibadah wa ilai tadbir hadzal alam as-sufli wa ta'ifah tubadu an-nar. Sebagian lagi syaitan permainkan mereka dengan menyembah bulan. Mereka ada yang menyembah bulan disembah. Mereka menyangka bahwasanya bulan itu bisa mengatur alam semesta, memiliki peran di dalam mengatur alam semesta, hujan, panas. Ya, itu mereka yakini ada peran dari bulan. Thayyib. Sebagian syaitan gelincirkan, ada orang-orang yang menyembah api. Ada orang-orang yang menyembah api. Siapa mereka? Siapa yang menyembah api? Orang-orang Majusi. Orang-orang apa? Dia Majusi, menyembah api. Itu. Wa ta'ifatun ta'budul ma. Ada juga mereka yang menyembah air. Ya Allah. Ada juga mereka yang menyembah air. Air disembah. Sebagian mereka ada yang menyembah hewan-hewan, al-haywanat. Sebagian manusia syaitan gelincirkan, ada orang yang menyembah hewan. Ya. Hewan, dikeramatkan hewan. Ada enggak di zaman ini seperti itu? Yang mengkeramatkan hewan? Ada tidak? Ada. Hewan. Ada agama lain yang mengkeramatkan hewan, ada tidak? Ada kan? Apa? Hah? Agama Hindu. Apa hewannya? Apa? Gajah. Kemudian apa lagi? Baqarah, ya kan? Kemudian sapi. Ya, gajah. Itu hewan-hewan mereka sembah. Itu gaya-gaya penyesatan syaitan terhadap manusia. Ada yang berhala bentuk orang soleh. Ya, ada lagi apa tadi? Bintang-bintang, bulan, api, air, bahkan hewan. Gitu. Bahkan hewan. Wa ta'ifatun abidat al-khail. Ya. Sebagian juga ada yang menyembah apa khail, yakni seperti keledai lah, ya, kembali kepada hewan. Wa ta'ifatun abidat al-baqar. Sebagian lagi ada yang menyembah sapi, gitu. Hewan itu ada yang seperti keledai, ada sapi juga ada. Ya, kelinci mungkin nanti ada. Orang yang menyembah kelinci mungkin. Wa ta'ifatun ubidat al-bashar al-ahya wal amwat. Sebagian orang ada yang menyembah orang yang masih hidup atau yang sudah mati. Itu orang yang masih hidup atau yang sudah mati, menyembah orang yang masih hidup disembah gitu. Seperti Firaun. Siapa? Firaun. Masih ingat ya Firaun? Namrud.
Orang-orang menyembah Namrud dan Fir'aun disembah gitu. Wa ta'ifa ta'budul jinna. Ada juga orang-orang yang menyembah jin. Ada orang-orang yang menyembah jin. Jin disembah. Tahu jin? Disembah mereka. Ini gaya-gaya syaitan dalam menyesatkan manusia. Sebagian ada yang menyembah pepohonan. Ya, kemudian ada yang menyembah malaikat. Jadi banyak bentuknya. Ada yang pepohonan juga, kemudian ada juga orang-orang yang menyembah malaikat. Disembah malaikat itu. Angel, bahasa Inggrisnya angel. Bahasa Arabnya apa malaikat? Apa malaikat bahasa Arabnya? Malaikat sama. Berarti bahasa Indonesia malaikat mengambil dari kosakata bahasa Arab. Tapi itu diantara bentuk-bentuk syaitan di dalam menyesatkan manusia. Ada pertanyaan Bapak-bapak? Ya. Kalau dari kesyirikan selain belajar dan mengamalkan, apakah ada aktivitas yang lain? Ya. Terhindar dari kesyirikan, pertama kita belajar dan berdoa agar kita terjauh dari kesyirikan. Belajar tentunya, kemudian berdoa, serta menjauhi lingkungan yang di situ tersebar kesyirikan. Ya, dikhawatirkan kita bisa terbawa suatu saat. Ya, intinya hanya belajar saja dan minta taufik berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan pernah sombong dengan apa yang sudah kita ketahui, dengan apa yang sudah kita miliki. Karena hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan di tangan kita. Ada pertanyaan yang lain? Cukup barangkali sampai di sini pertemuan kita. Selesailah bab yang ke berapa ini? Ke-8. Insyaallah kita akan masuk bab yang ke-9 di pekan depan, yaitu bab maja fi dzami li ghairillah. Bab tentang menyembah kepada selain Allah. Yang 9 itu. Bismillah. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah kita masuk di pekan yang akan datang bab yang ke-9. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.